hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-25. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami kirim ayat-ayat kecuali untuk menakut-nakuti, supaya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita telah baca penjelasan penulis berkaitan tentang apa yang terjadi gempa di masa Umar bin Khattab. Ketika terjadi gempa, saking besarnya gempa itu, tempat tidur itu bergoyang. Maka kata Umar, lain adat la ahrujunna min baini dhahranikum. Kalau gempa ini terulang kembali lagi, sungguh aku akan keluar dari tengah-tengah kalian. Itu beliau ingatkan kepada kita bahwasanya terjadi gempa itu ada kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan pergi. Berarti kalian tetap maksiat. Jamaah hormati, ini berkaitan tentang apa yang terjadi di masa Umar. Kemudian setelah itu dibawakan ayat yang menunjukkan bahwasannya semua musibah ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim supaya orang takut. Sumbernya karena dunub wa ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Itu di surat Al-An'am ayat yang ke-42 sampai 44. Ayat yang panjang. Kata Allah, walaqad arsalna ila umami min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad-dara la'allahum yatadarraun. Sungguh kami telah kirim kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka itu dengan ba'sa, kesengsaraan, penderitaan, paceklik, dengan dorok, kesempitan, la'allahum yatadarraun. Harapannya supaya mereka tadarru', memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Itu tujuan. Allah kirim ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan dikirimnya kesengsaraan, penderitaan berat, paceklik. Kan kadang orang itu sadar, ingat kepada Allah, salah satunya kalau terkena musibah. Belum kena musibah, wah sombongnya. Gayanya luar biasa. Begitu kena musibah, nangis-nangis. Ya Allah, ya Allah. Harapannya supaya mau kembali. Ini ayat yang pertama. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Jikalau tidak, ketika datang kepada mereka itu ba'suna. Jadi adab kami, siksa kami, penderitaan, kesengsaraan, mereka tidak tunduk, tidak kembali kepada Allah. Itu berarti hati mereka keras. Hati mereka keras. Syaitan hiaskan kepada mereka apa yang mereka lakukan, itu dianggapnya perkara yang baik. Dianggapnya perkara yang baik. Jadi saudaraku yang saya hormati, kalau ayat-ayat yang seperti ini tidak bisa menjadikan seseorang takut kepada Allah, itu satu, karena memang qasat qulubuhum. Hatinya sudah keras. Hati keras itu ayat yang syar'i nggak tembus kok. Ayat kauniyah, kejadian di alam semesta, sama sekali tidak menjadikan mereka
itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi syaitan hiasi amalan-amalan mereka. Amalan mereka maksiat itu dihiaskan, enggak, ini baik. Nanti ayat Allah yang ada di alam itu, ini gejala alam saja. Gejala nanti akan dibahas di akhir-akhir. Saudara yang saya hormati, ayat yang kedua. Falamanasu madzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan dengannya. Peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat yang Allah kirim mereka lupakan. Justru malah Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Jadi kalau orang sudah hatinya mati, ayat Allah sama sekali tidak tembus, tidak menjadikan dia takut kepada Allah, Allah malah bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Wawae sehat, rezeki ini lancar, waras, uripe seneng, dledar-dledar ya. Ya, setelah itu ketika mereka bangga dengan apa yang didatangkan, di puncak kesuksesan kami siksa mereka dengan tiba-tiba, mereka pun terdiam putus asa. Orang kalau kondisi susah, mendapatkan ujian, biasanya waspada. Biasanya waspada. Tapi kalau kondisi nyaman, tiba-tiba kena musibah, domblong itu. Makanya ditutup ayat ini, faidahum mublisun. Kok iso? Kok iso? Contohnya mudah saja. Kalau orang mau berangkat, naik motor, rime wis masalah. Nanti hati-hati itu. Di perjalanan hati-hati. Kalau misalkan, ya, betul-betul Allah takdirkan kena musibah, itu siap. Oh, mau jane wis rime wis rawaras itu tak tekati. Tak tekati. Tapi coba kalau dari rumah normal, kondisi seneng, penak. Tahu-tahu terjadi kecelakaan. Rime ngancing atau apa itu. Kok iso ya? Domblong kaget. Penderitaan lebih berat kalau adab itu datang di puncak kebahagiaan. Idza farihu bima utu akhadnahum faidahum mublisun. Ketika mereka dalam kondisi bangga apa yang didatangkan kepada mereka, kami siksa mereka. Ini penderitaan yang luar biasa. Karena orang itu kalau kena musibah, kondisinya susah, itu orang sebenarnya susah ini sisan wae. Sisan wae, kondisi susah, tahu-tahu ya gunungin jeblok mati. Wis ben lah. Susah mati malah, ono jalaran. Tapi kalau kondisi bahagia, tiba-tiba gunung jeblok, nggak ada isyarat, nggak ada batuk-batuk, nggak ada isyarat, tahu-tahu jeblok. Kaget, kok iso ya? Mereka pun berputus asa. Saudara yang saya hormati, ini surat Al-An'am 42 sampai 44. Kemudian, walaqad ahadnahum bil adab, famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun. Dan sungguh kami telah hukum mereka dengan adab, tapi mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak memohon kepada Allah dengan merendahkan diri. Ini sudah pol-polan. Jadi kalau orang misalkan jamaah hormati, dikirim ayat tidak menjadikan takut, wis parah itu. Parah. Kan pernah kita sampaikan, ada orang keras kepala. Keras kepala itu biasanya sulit menerima nasihat dan kritikan. Tapi kalau misalkan Allah kasih kritikan langsung kepada dirinya, tetap nggak mau sadar, wis pol-polan kebangetan. Ya, kan ada orang dikandani ngayal, kandani nggak ya wis mas, nganggere ketanggor dewe, biasanya sadar. Ketanggor dewe biasanya sadar, bareng ketanggor, tetap nggak mau sadar, hatinya sudah mati seperti itu. Ini saudara yang saya hormati penjelasan dari penulis. Kemudian wa in kulta mal jawabu amma ruwiya an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anau qala lama sami'a bihausafin kunna ashabu Muhammadin sallallahu na'udul ayati barakatun. Na'udul ayati barakah.
Wa antum ta'uduna tahwifa. Kemudian apa yang kau ucapkan? Jawaban tentang ucapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ketika mendengar satu gerhana, ada gerhana. Kan gerhana itu kemarin sudah disampaikan, itu merupakan tahwif. Yuhawifullah ibadah. Allah hendak menakut-nakuti hambanya. Siang hari gerhana matahari. Saya ngalami gerhana matahari total itu masih kecil dulu. Ya, di negeri kita pernah matahari potong dedet. Padahal awan. Ya, padahal awan. Saya teringat tuh kondelik ning jero ruangan, ya. Wes nggak boleh lihat sengenge. Kan katanya kalau lihat sengenge itu sudah diwuto. Ya, sudah diwuto. Ya, mungkin karena apa? Karena gelap terus dapat cahaya yang katanya itu nanti merusak mata. Itu pernah itu. Orang harusnya takut. Wah, peteng dedet. Untuk menakut-nakuti. Pernah terjadi pada masa Ibnu Mas'ud. Beliau mendengar gerhana. Kami sahabat Muhammad menghitung ayat-ayat yang seperti ini barokah. Jadi ayat gerhana itu barokah. Termasuk nanti gempa bumi, tanah longsor. Beliau menghitung barokah. Sementara kalian menghitungnya tahwifah. Itu sebagai hal yang menakutkan. Untuk nakut-nakuti. Apa maksud ucapan beliau ini? Apa maksud ucapan beliau ini? Kadang kalau sekilas, berarti kaidah tadi kurang pas. Kan kaidahnya, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami kirim ayat-ayat kecuali untuk menakut-nakuti. Lah ini sahabat Nabi malah katanya barokah. Tapi kalian menganggap itu satu perkara yang menakutkan, itu kurang pas. Apa maksud ucapan Ibnu Mas'ud? Jawabannya, anna murada Ibnu Mas'ud. Kama bayanahu al-imamu Tahawi. Ana kunna na'uduha barokah. Li'anna nahafu biha wa nasdatu imanan wa amalah. Jawaban dari maksud ucapan Abdullah bin Mas'ud itu diterangkan oleh Imam At-Tahawi. Ketika beliau mengatakan ayat Allah itu barokah bagi kami. Kenapa? Karena kami kalau ada ayat seperti itu semakin takut. Orang kalau semakin takut kepada Allah paling baik. Bahkan manusia terbaik innama yasyallah min ibadil ulama. Paling takut kepada Allah itu ulama. Kenapa? Ulama paling takut. Paling takut. Berarti barokah. Semakin takut, bertambah iman, bertambah amal. Sehingga hal yang seperti itu lana barokah. Wa antum tahwifah. Kalian kalau ada ayat yang seperti itu takut. Tapi wala ta'maluna ma'aha amalan yakunu lakum bi barokah. Tapi kalian tidak lakukan sesuatu yang itu bisa mendatangkan barokah. Kan kalau orang awam ada gerhana. Seperti meh kiamat ini. Iya, tapi apakah sholat? Enggak, justru malah di video. Di video, tidak melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Abdullah bin Mas'ud itu indana di sisi kami itu lam yakun mukhalifan lima ja'a bihi kitabullah. Tidak menyelisih apa yang datang dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata wa manursilu bil ayati illa tahwifa. Menakut-nakuti kalian agar kalian tasdadu amalan wa imana. Bertambah amal, bertambah iman sehingga yang demikian itu kembalinya kepada kalian berupa keberkahan. Saudara yang saya hormati, kesimpulan ucapan Abdullah bin Mas'ud, ayat Allah jadikan bagi kita barokah. Kapan ayat Allah musibah yang menimpa kita menjadikan barokah? Kalau musibah itu melahirkan takut, tambah iman, tambah amal. Makanya kalau ada gerhana, sholat, sedekah, zikir, amalan-amalan soleh ditingkatkan. Kalau ada banjir misalkan nggak kunjung selesai, tadarruk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala,
hujan deras nggak leren-leren. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah sekitar kami, jangan di atas kami. Tambah tadarruk, itu namanya barokah. Tapi kalau seseorang ketika hujan terus kemudian banjir, malah muni-muni. Wah, medeni tenan iki nggo. Kelep kabeh entek-entekan. Tapi tidak melahirkan amal ibadah, tidak semakin takut kepada Allah. Itu bukan barokah. Kesimpulan dari penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, ucapan ulama salaf itu ternyata butuh diterangkan. Kalau nggak ada penjelasannya, sekilas ki piye to iki? Ya. Kok ayat Allah itu dihitung tahwifa kok keliru? Padahal ayatnya wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Persis plek itu. Tak malah keliru. Oh, maksudnya seperti ini. Lah kadang kekeliruan dalam memahami ucapan ulama itu yang sumber kesesatan. Ini yang membedakan Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah ayat tafsirnya piye? Dengan bimbingan ulama. Hadis bagaimana penjelasannya? Dengan bimbingan para ulama. Sampai kalimat-kalimat yang ini rame di kalangan mereka. Ketika Umar mengumpulkan kaum muslimin sholat berjamaah di masjid di bulan Ramadan, sholat taraweh berjamaah. Kata Umar, nikmatul bidah hadi. Sebaik-baik bidah itu ini. Mereka ambil kesimpulan, oh berarti bid'ah itu ada yang baik. Ada yang baik. Padahal maksudnya Umar itu bid'ah dari sisi bahasa, butuh penjelasan para ulama. Ini hati-hati ini. Makanya penulis membawakan ucapan Imam At-Tahawi. Oh, maksud ucapan Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Selesai. 2 poin itu. Kemudian, wa ma'awuduhi hadal makna alladzi dalat alaihi hadil qaidatu al-Qur'aniyatu. Seiring dengan gamblangnya makna yang ditunjukkan kaidah Quran ini. Wa ma duhuruhu wa ma aduhurihi illa anna minal maksif jidan an yaqra'al insanu aw yasma ba'da kutabi suhuf. Kata beliau, seiring dengan gamblangnya makna yang ditunjukkan kaidah. Ya, nampak sekali. Cuman ada hal yang menjadikan kita sedih. Sangat sedih. Ketika seseorang itu membaca atau mendengar sebagian penulis di koran atau di majalah-majalah atau apalah. Atau al-mutahaddisina ala ba'dil manabir. Orang yang bicara di atas mimbar umum. Mimman yasharuna au yuhawinuna min hadil ma'ani syar'iyyah ad-dhahirah. Dari orang-orang yang memperolok, meremehkan makna syar'i yang nampak. Jadi ketika ada ayat Allah, bukan tahwif. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi malah enggak, maknanya enggak seperti itu. Diperolok, diremehkan. Ya. Wa yuriduna an yahtasiru al-asbaba fi wuqu'il zalajil. Mereka menginginkan semua ayat Allah kauniyah itu mereka batasi pada sebab. Contoh, kalau ada misalkan zalajil, gempa. Ada faidonat, banjir. Ada al-aasir, tornado. Ya. Dan yang semisalnya minal ayati idham, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Itu fi asbabin madhiyatin mahdhah. Hanya pada sebab yang bersifat materi saja. Jadi kasih banjir itu bukan supaya kamu takut sama Allah. Supaya kamu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya teringat Jakarta, itu kan termasuk banjir. Ya banjir. Itu orang nanti yang dia sampaikan cuman, oh memang. Sana itu kalau banjir lumrah. Kenapa? Resapan-resapan air entek. Ya, sementara air yang dari dalam dikeluarkan.
Kan setiap rumah itu punya sumur. Apa ada yang rumah nggak punya sumur? Kan punya sumur. Ya, resapan nggak ada. Jadi kalau dari dalam dikeluarkan, resapan ke bawah nggak ada, dari atas turun, ya wes, bludak. Tapi dia tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Kok sampai yang dari atas turun lebat, siapa yang menurunkan? Goro-goro orang dolanan remote kepencet no. Lagi lah musyrik ya. Musyrik ono tauhid, perempuan itu katanya, wah remote sing nggawa pencet itu. Jadi banjir goro-goro dolanan kepencet katanya. Saudara yang saya hormati, itu namanya hanya memperolok ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadza ghalatun adzim. Ini kesalahan besar. Ya. Wa nahnu lanunkiru anna lizalzalatil ardi asbaban jiyulujiyah ma'rufah. Kita tidak ingkari bahwasanya gempa bumi itu ada sebab-sebab jiyulujiyah, geologi yang terkenal. Kita nggak ingkari kok. Kan kalau gempa itu kenapa? Katanya lempengan dalam bumi itu ada gerakan nempel. Muncullah gempa. Makanya termasuk negeri kita itu kan di bawah lempengan bumi. Itu hati-hati. Sampai yang peneliti itu mengatakan nanti daerah yang akan iso muncul tsunami besar itu katanya di daerah ini. Kita nggak ingkari kok. Kita tidak mengingkari. Demikian pula walil faydanat asbabuha. Untuk faydanat banjir itu pun juga ada sebabnya. Walil a'asir asbabuhal madiyah. Demikian pula tornado itu juga ada sebab secara materi. Cuman walakinna su'alal ladzi yutrah nafsah. Akan tetapi pertanyaan yang dilemparkan itu manilladzi amaral arda. Siapa yang menyuruh bumi itu bergerak? Yang nyuruh bumi gerak goncang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, wa manilladzi adana lil ma an yazida an qadrihi al mu'tadi fi ba'dil manatik. Demikian pula siapa yang kasih izin? Kok air itu bertambah dari kadarnya yang umum pada sebagian daerah-daerah? Siapa yang kasih izin? Kok curah hujan itu misalkan besar? Siapa yang kasih izin curah hujan menjadi besar? Walaupun teori ini itu panas, nanti air ya setelah panas mengalami penguapan, setelah itu jadi awan. Awan itu semakin berat turun menjadi hujan. Siapa sing ngatur? Siapa yang menyuruh supaya hujan itu curahnya lebat? Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa manilladzi amara riyaha an tataharraka bitilkal suratil azimah. Kasih pertanyaan lagi. Siapa yang memerintah angin untuk bergerak dengan kecepatan yang luar biasa? Neng Amerika sing kemarin kebakaran itu angin 100 km per jam. Ngalahke Suprani Bapak itu. Suprani Bapak cuman berapa? Sekarang suwita wis keder ya. Ya. Itu 100 km per jam. Cepat itu. Siapa yang nyuruh? Iya. Alaisa huwa Allah, bukankah itu Allah? Alaisa alladzi arsalaha yuridu min ibadihi an yatadarra'u ilaihi. Bukankah yang mengirimnya itu menginginkan dari hambanya supaya tunduk kepada Allah. Wa yastakinu lahu, kemudian tenang kepadanya. La'allahu yusarrifu anhum hadil ayah. Barangkali mereka dipalingkan dari ayat-ayat yang seperti ini. Saudara yang saya hormati, kalau dalam Islam ayat Allah itu ada sebab secara kauni. Cuman siapa yang menciptakan sebab secara kauni? Contohnya orang sakit. Kok iso lara to? Mangan itu wis. Ya, kita ndelok itu
ning usus 8. Ya. Ngombene es teh. Misalkan. Iya, tapi siapa yang menjadikan dia itu kok seperti itu? Kan Allah takdirkan dia, ada sebab kauniyah, tapi ada pencipta sebab. Pencipta sebab. Kok iso tanah longsor? Kok iso tanah longsor? Kalau secara kauni, tanah longsor itu berarti ketika pohon-pohonan sudah gundul. Pohon-pohonan sudah gundul. Akhirnya terjadi tanah longsor. Siapa yang menciptakan takdir sebab itu? Semuanya penciptanya Allah Subhanahu wa taala agar hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara yang saya hormati, bantahannya. Bantahannya. Wala adri alam yata'ammal haula'i dilalata hadil qaidah min nahiyatil lughawiyah. Saya tidak tahu apakah dia itu memperhatikan, apakah mereka ini memperhatikan penunjukan kaidah ini dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dengan uslub al-hasr, pembatasan. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Pembatasan itu ma illa. Tidaklah kecuali. Kamu nggak perhatikan toh? Kamu masih ngotot. Oh, ini sebab-sebab kauniyah. Nggak ada hubungannya dengan ini supaya orang mau takut. Kamu paham bahasa? Kalau paham bahasa, coba kamu renungkan. Kata penulis, fahiya fi quwwatil hasril ladzi dalla alai qauluhu ta'ala. Menunjukkan tentang pembatasan yang kuat yang ditunjukkan oleh ayat wa ma min ilahin illallah. Ma ilah. Tidak ada sesembahan kecuali. Gak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Selainnya itu enggak benar. Persis itu dengan ayat tadi. Persis dengan ayat tadi. Wa ma nursilu bil ayati illa. Tidaklah kami kirim ayat. Enggak ada lain kecuali supaya takut. Iya. Semakna dengan itu misalkan dalam ayat yang lain. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Tidaklah ada binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya di atas tanggungan Allah. Allah yang mengetahui tempat kembali dia, kemudian tempat penyimpanannya. Ya, semua itu dalam kitab yang terang. Ini ma ila itu kuat pembatasan. Kuat pembatasan. Ya tadi, semua ayat Allah supaya orang takut. Ayat Allah yang kauniyah itu untuk orang takut kepada Allah. Itu intinya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Jadi semua sesembahan batil karena ma illah. Yang ketiga dicontohkan ma min dabatin fil ardi illa. Gak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya di atas tanggungan Allah. Namanya rizki itu tidak Allah berikan kepada orang yang cerdas. Tapi juga tidak terhalang dari orang yang bodoh. Dari orang yang bodoh. Tadi itu saya moco pagi itu tentang kisah ada seorang. Itu lulus SD. Wah itu diperolok kowe randi masa depan. Madesur katanya. Masa depan surem. Katanya seperti itu. Tapi dia yakin namanya rezeki itu Allah pasti beri. Akhirnya dia kerja, setelah kerja itu pulang kerja nyambi ngopeni bebek atau apa gitu. Pokoknya ternak apa-apa macam-macam. Sampai penghasilan dia itu Masya Allah. Lah rezeki itu Allah yang menentukan. Iya, Allah yang menentukan. Ada kalanya orang yang semangat luar biasa dengan orang yang santai, jatahnya akeh sing santai. Tapi kita nggak bisa tiru. Nggak bisa tiru. Makanya lihat saja orang jualan. Renteng gitu. Rezekinya harus didum itu. Ya kayak madu kita itu masuk neng toko gitu. Wah iya madu iki. Semua juga sama. Tidak asli, uang kembali. Podo itu. Ini kok ini payu, ini ra payu. Ya. Yeah. Saudara yang saya hormati,
pembatasan dengan kuat. Jadi intinya seperti itu. Sampai kata Syekh, apa orang nggak memperhatikan sih? Didatangkan dengan kaidah yang seperti itu. Summa madza yasna'u haula'il ladina yuhawinuna min sya'ni hadil ayat. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meremehkan perkara ayat ini? Sya'aru am lam yas'aru, sadar atau tidak sadar. Ya, tapi itu tadi kalau orang sudah qasat qulubum, hatinya keras, walaupun dalil sekian disampaikan tetap nggak bisa menembus. Itu kalau orang sudah hatinya keras. Yang pernah kita sampaikan, kebenaran itu kurang cetha seperti apa? Sampai kata para ulama, kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Kalau ada orang yang mengingkari terangnya matahari di siang bolong, itu kemungkinannya cuma dua. Satu buta, yang keduanya pura-pura tidak tahu. Ya, kayak lu senging ini, endi mas, matamu nyawang kayak lo. Ya, endi. Lha mripatmu cetha apa ora to? Cetha. Oh berarti kamu pura-pura nggak tahu. Kalau orang pura-pura nggak tahu, ya wis. Karena memang dia sengaja berpaling. Kemungkinan kedua, mana nggak kelihatan itu petang dedet itu. Sik delok matamu. Iki piro iki? Orang ngerti. Lah wutono. Dengan orang buta, walaupun kamu kasih tahu, ya itu benderanya diambil, sing warnanya merah putih. Oh, orang ngerti, merah putih sing di orang buta kok. Kemungkinan yang kedua memang sudah seperti itu. Sombong, yang keduanya orang yang saudara yang saya hormati, memang dia sudah hatinya mati. Sya'aru amlam yas'aru. Qasadu amlam yaksudu. Mereka niat atau tidak niat. Bimisli tilka tafsiratil madiyatil baridah. Dengan semisal penafsiran yang bersifat kebendaan yang baridah dingin. Sama sekali nggak ada nilainya. Ya, madza yasna'una bima rawahul Bukhari. Coba apa yang mereka lakukan berkaitan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadisnya Aisyah. Aisyah istri Nabi, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza asafatiri." Kalau angin itu kencang. Beliau meminta, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nabi itu kalau ada angin kencang, itu langsung, ya Allah, saya minta kebaikan angin ini. Saya meminta kebaikan apa yang di dalamnya. Angin itu apa ada kebaikan? Ada. Satu, yang basah menjadi kering. Itu angin. Makanya kalau jemur musim hujan, diangin-angin ke. Itu kan sudah bahasa kita. Itu menjadi kering. Apa fungsi angin itu? Salah satunya dengan adanya angin itu terjadi pembuahan bagus. Kan ada tanaman-tanaman tertentu. Itu kalau nggak dikawinkan nggak bagus. Tapi dengan angin sudah ada pembuahan bagus. Itu angin yang barokah. Banyak kebaikan angin. Banyak kebaikan angin. Ya Allah, aku minta kebaikan apa yang di dalamnya. Diutus dengannya. Lafaz ini coba diperhatikan. Wa khaira ma ursilat bi. Kebaikan yang diutus dengannya angin. Siapa yang utus angin? Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai ada angin? Bus. Siapa yang nyuruh bus itu? Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung dari kejelekan angin, kejelekan apa yang di dalamnya, kejelekan apa yang diutus dengannya. Kata Syekh, apa orang nggak merenungkan seperti ini? Apa hanya secara kauniyah saja? Kok ini anginnya gede men? Oh ini karena pertemuan ini dengan ini terjadilah hembusan yang kencang. Nggak pernah mikir bahwasanya angin itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Hendaknya orang memperhatikan, oh ternyata angin itu pun saudaraku yang saya hormati dikirim, makanya berlindung. Meminta kebaikan apa yang ada di dalamnya. Contoh yang kedua. Kata Aisyah, idza tahayyalat sama wa hiya sahabatun fiha ra'dun wa barkun yuhayyalu ilaihi annaha matirah. Rasul itu kalau terbayang langit itu ada awan, ada petir, ada kilat. Yang dihayalkan itu hujan. Kalau bangsa Arab, hujan kan seneng.
Kenapa? Zaman dulu pasir kering kerontang kok. Hujan itu senang sekali. Dibayangkan itu hujan, wajah Nabi itu langsung berubah. Jadi kalau langit peteng, Nabi itu wajahnya langsung berubah, takut. Keluar, masuk, maju, mundur. Ya. Baru setelah matorot surya anhu. Kalau hujan, beliau baru gembira. Kenapa beliau gembira? Karena beliau sangat takut. Jangan-jangan gelapnya langit itu adab yang dikirim. Ini namanya, saudaraku yang saya hormati, pencipta ayat Allah, pencipta sebab. Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya sering, jangankan kok ayat yang besar, kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri. Kalau orang, pertemuan yang lalu sudah disampaikan, orang mendapatkan problem kehidupan. Apa yang harus ditempuh? 3. Sabar, doa, istighfar, taubat. Kenapa ke istighfar, taubat? Karena musibah itu tidak lepas dari kesalahan kita. Dari lepas kesalahan kita. Kalau saya kasih contoh, ketika orang naik motor kok tahu-tahu nabrak. Itu pertama yang ditanyakan, mripatmu ning endi, Mas? Lah aku ndelok mbake mau jemur andukan tok salahmu gitu. Kudune kan astagfirullah, ora kok. Iya. Iya. Akhirnya nabrak ngarepe. Tapi kalau istighfar, saudara yang saya hormati, ada kalanya itu merupakan adab. Sebagaimana dalam ayat Allah berkata tentang kaum Ad, falamma ra'auhu aridun mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat awan, yang awan itu menuju ke lembah-lembah mereka. Wah, senang. Jadi inilah hujan yang akan diturunkan kepada kita. Padahal ternyata itu merupakan adab yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Ini saudara yang saya hormati, Syekh membawakan 2 kisah. 2 kisah Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi nanti ketika gerhana. Ketika gerhana, itu terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW. Itu kan ada yang ngomong, ini gerhana ini karena kematian Ibrahim. Sedih dengan meninggalnya putra Rasulullah SAW. Nabi langsung terangkan. Gerhana itu bukan karena kelahiran, bukan karena kematian. Apa meneh kok gerhana keyakinannya? Bulannya rakyat itu ngopo? Caplok buto. Butone sepiro gitu lah. Ya, ini saudara yang saya hormati diterangkan. Tapi yukhawifu ibadah. Allah hendak menakuti hambanya supaya nanti orang mau kembali kepada ketaatan. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada pembahasan masih seputar ini, masih poin terakhir insya Allah. Allah Ta'ala. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Cukup. Subhan. Takbir. Takbir. Jadi sepengetahuan kami, makmum itu ya semua yang dilakukan imam itu dibaca. Kecuali 1, surat Al-Fatihah atau bacaan yang jariyah. Itu nanti sebagian cukup mendengarkan, sebagian membaca. Kedua, itu ada lagi pembahasan tentang Sami Allahu liman hamidah. Itu cukup imam atau makmum. Di luar itu semuanya membaca. Allah Ta'ala alam. Itu sepengetahuan kami, jadi semuanya membaca. Termasuk takbir intikal juga membaca. Baca. Cuman bacanya itu pelan. Karena makmum itu membaca keras, cuman pada kalimat waladhdallin amin. Ya. Cuman itu yang keras. Cuman sekarang banyak itu yang makmum bacanya keras. Saya hari Ahad kemarin ya. Ahad kemarin tuh sholat di maghrib di mana itu?
Samping saya, ketoke termasuk ormas sing itu loh. Ya. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Tak lihat tuh rupanya mirip. Terus model mocon itu persis. Tambah lagi sing saya agak terganggu itu. Anggere ngucap banter itu. Ambune asbak. Wah kan sampai rapet gitu loh. Apit kiwa tengen. Ya. Waduh. Wah saya tak titeni anggere salat kono. Saya mending nyingkir dari bapaknya itu. Itu moconnya mesti gitu. Jadi anggere imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kecuali kalau di Masjidil Haram kan ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kalau kebutuhan boleh. Tapi kalau enggak. Tasyahud itu kan kalau mereka keyakinannya. Jadi kalau tasyahud itu isyarat ini pada kalimat syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru gini nih. Lah saya samping itu sampai britolen gitu lah. Sampai britolen. Wallahu ta'ala alam. Jadi sepengetahuan kami tetap baca, cuman bacanya pelan. Jadi makmum itu baca keras, cuman pada amin. Masih banyak ini yang belum diketahui ya. Salat jenazah itu Allahu Akbar. Salat hari raya coba. Masih banyak yang seperti itu. Jadi sekali lagi kalau makmum ngeras itu hanya pada kalimat amin. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi tambahan faedah, takbir intikal itu dilakukan ketika pindah. Jadi bukan ketika sudah belum berpindah atau sudah pindah gerakan. Ini termasuk kesalahan dicontohkan oleh Syekh, termasuk beliau Ustadzul Qarnain itu juga kasih ada contoh beliau. Jadi kalau takbir intikal mau ruko, itu jangan gini, belum ruko. Allahu Akbar baru ruko. Itu bukan takbir intikal. Ya, tapi ada yang setelah rukuk sempurna. Jadi gini ngadeg gini. Allahu Akbar, sempurna gini. Ya, baru ngucap Allahu Akbar. Itu bukan takbir intikal. Itu berarti takbir rukuk. Takbir intikal itu bisa gini, mulai Allahu Akbar. Bisa pertengahan, mulai gini Allahu Akbar. Bisa menjelang akhir itu mau plek gitu. Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan kadang takbir intikal juga ada sebagian kalau sujud ke berdiri itu duwowo banget. Kan ada kalau tadi habis sujud ini Allahu Akbar. Tapi kalau yang lain Allahu Akbar. Allahu Akbar. Emang ada beda? Ada perbedaan? Enggak ada perbedaan. Jadi sampai pun dari sujud kepada berdiri. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.